Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Gua masih betah di sini di Auto 2000 Setiabudi Bandung atau Galeri Auto 2000 Setiabudi Bandung karena mobil ini adalah Toyota Alphard yang terbaru. Lihat desainnya, keren bukan? Mewah, wih mantep banget. Jadi hari ini kita bakal review mobil ini dan seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Siapa yang nggak kenal sama Toyota Alphard? Ini adalah mobil wajibnya orang kaya. Orang kaya belum kaya. Belum kaya kalau belum pakai mobil ini. Karena rata-rata ya itu mau artis atau mau ya pokoknya orang kaya lah ya. Gitu kan, mau di luar artis gitu. Itu pasti punya mobil ini kalau orang kaya. Karena mobil ini tuh asik. Asik banget dibawanya, apalagi kalau kita punya supir. Iya dong, masa orang kaya nggak punya supir? Pasti punya dong. Dan disetirin pakai mobil ini tuh bener-bener nyaman sekali, nyaman, lega dan sebagainya. Kelebihannya banyak banget. Dan ini adalah generasi terbarunya dari Alphard. Dan Alphard itu dia ada dua varian mesin. Jadi ada yang menggunakan mesin hybrid dan ada yang non hybrid, dan di sebelah gua ini adalah varian yang non hybrid. Kita bakal bahas dari desainnya dulu ya. Desain dari Toyota Alphard, kalau misalkan gua lihat makin kesini Alphard grillnya makin besar, makin tegas. Ya begini jadinya gitu. Dan kalau misalkan kita ingat, Alphard tuh punya saudara. Itu adalah Velfire ya. Dan itu kalau misalkan kita ngobrolin soal harga dari mobil ini tuh dibanderol dari mulai 1,6 miliar sampai 1,7 sekian miliar. Dan untuk Velfire kalau nggak salah di angka 1,8 miliar. Ya, miliar ya. Oke, kita bahas lagi sekarang ya. Depannya yang tadi gue bilang grillnya semakin besar dan ada kamera di bagian depannya. Logo Toyotanya seperti ini karena di dalamnya ada sensor ya. Kalau yang akrilik seperti ini pasti ada sensor-sensor di dalamnya. Ada radar. Sama seperti kayak Land Cruiser, itu sama banget ya. Terus di sini untuk bagian headlamp. Headlamp, fog lamp, ini semuanya sudah LED. Iyalah, mobil di atas 1M nggak mungkin nggak LED. Ini semuanya sudah LED dengan sensor parkir ya. Ada beberapa di sini mungkin ada 4 sensor parkir, dan di sini kalau ciri khas dari Alphard itu memang moncongnya tidak terlalu besar seperti mobil-mobil kayak Innova atau Fortuner gitu ya. Kalau dia kan panjang-panjang tuh si bagian kap mesinnya. Kalau mobil ini tidak terlalu panjang seperti mereka ya. Desain sampingnya sekarang, dimensi dari mobil ini ya memang dimensi Alphard memang bongsor ya, nggak bisa gue bohongin, memang gede. Karena memang di sini mobil real MPV yang mementingkan kenyamanan itu adalah ini. Dan pesaingnya ya nggak ada ya. Nggak ada pesaingnya. Ada pesaingnya nggak sih? Silahkan komentar deh. Kalau dulu gue inget ada Honda Elysion. Dulu banget itu ada Honda Elysion. Dan itu bisa dibilang mungkin pesaingnya Alphard. Tapi sekarang kan sudah nggak ada. Jadi dia main sendiri, enak banget ya. Jadi orang-orang kaya tuh pasti belinya Alphard ya. Ini status sosial. Oke, kita mulai dari roda. Rodanya di sini dia menggunakan ring 19 inci. Velgnya dia two tone polish ya, warna hitam. Terus di sini ada profil ban dia 225/55. Disc brake udahlah ya. Pasti ada depan belakang. Sini untuk bagian jendela, dia jendelanya besar-besar. Jadi kalau misalkan kita nyetir mobil ini, kita berasa seperti di dalam akuarium. Sini ada list chrome-nya mengelilingi, enggak sampai mengelilingi. Di bagian bawah tuh dia sebatas sini aja. Dan ini ada detail kecil yang menurut gua bagus banget, manis banget. Dia ditaruh di sini. Ada logo Alphard dan emblem Alphard. Dan di sini kayak seperti huruf Z kayak gini. Sininya. Keren. Di belakang sini nggak ada chrome. Jadi chrome-nya nanti ada lagi di bagian atas. Ya, tidak sampai mengelilingi ya. Ya, bagus lah. Sini kacanya dia disupport sama Vikul. Terus di bagian belakang juga sama, rodanya sama-sama yang depan. Dan velgnya juga sama. Disc brake ya ada lah pasti. Nah,
Untuk bagian door handle-nya dia dua-duanya berwarna chrome dan ini pintunya pintu geser. Lega banget. Tinggal masuk. Asik kan? Asik lah pakai Alphard, gila lah. Nanti kalau untuk interior ntar, jangan sekarang ya. Kita sekarang tutup lagi pintunya. Nanti kita akan bahas bagian interiornya seperti apa. Nah, dia sudah otomatis. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya dulu yuk. Untuk bagian belakangnya pun di sini desainnya benar-benar mengotak, tapi masih ada lekukan-lekukan seksinya ya. Jadi sebelah sini dia ada lekukannya. Tuh. Jadi nggak benar-benar kotak tes gitu, nggak. Jadi masih ada lekukan. Jadi masih terlihat seksi lah ya dari belakang sini karena ada pinggulnya gitu. Sini nih. Ada pinggulnya di mobil ya. Terus kita lihat kelengkapannya deh. Kelengkapan atasnya ada upper spoiler ya seperti biasa, high beam stop lamp, rear defogger, rear wipernya mana? Masa mobil 1,6 miliar 1,6 1,7 nggak dikasih rear wiper? Tenang, nggak usah khawatir, ada kok di dalam. Jadi rear wipernya tuh dia ke sini gitu ya, gitu tuh, bukan dari sini ke sini. Jadi tidak ada di sini. Jadi di sini benar-benar clean. Ya orang kalau misalkan nggak kelihatan, emang nggak kelihatan sih si rear wipernya ada di mana gitu. Dia ngumpet ada di dalam. Tapi dia at least dikasih ya, nggak kayak mobil listrik. Ada beberapa tuh, gua nggak suka kalau nggak dikasih rear wiper. Karena kalau kena debu, kena lumpur, itu kan harus ngebersihin sendiri jadinya. Kalau ini bagus, nggak kelihatan, clean tapi ada. Ya. Sini kita terusin lagi, tengahnya ada logo Alphard, sini ada emblem Alphard, lampunya di sini semua sudah LED pasti ya. Terus di sini juga ada kamera lagi, di bawahnya sensor parkir juga ada dan ada reflektornya juga ya di paling bawah tuh. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian interior dari mobil ini karena interiornya tuh mewah banget. Yuk. Ini bagian interiornya bener-bener mewah banget, mewahnya pakai banget nih kuncinya, gue udah pegang ya. Kita simpan aja di sini deh, biar nggak hilang. Ini bener-bener mewah, soft touchnya di mana-mana. Tuh lihat. Jadi kalau misalkan kita nyalain tuh kursinya langsung. Karena mobil ini punya memory seat, jadi dia langsung menyesuaikan dengan setelan kita yang kita save di mobil ini gitu kan. Ya agak berisik sih lo ya. Oke, di sini untuk dashboard semuanya udah menggunakan soft touch ya. Oh ini bagian laci ini enggak, dia nggak soft touch, dia masih hard plastik sih tapi oke. Jahitan-jahitannya di sini asli ya semuanya dan ini beneran empuk, empuknya bener empuk gitu, bukan cuman aksesoris yang gitu, enggak. Ini beneran empuk, bener-bener memang seperti mobil mewah pada umumnya ya. Oke, kita mulai dari door trim. Door trimnya di sini keren, ada memory seat, empuk-empuk dan ada satu yang unik dari mobil ini. Ingat gak loh, dulu tuh ada apa namanya? Ada bagian kunci yang di sini nih, ada tuas kunci di bagian pintu. Nah, Alphard punya, jadi ini tuh kayak klasik banget gitu. Ada tonjolan kayak gini tuh klasik banget. Kalau mobil-mobil zaman sekarang kan udah jarang banget gue nemuin yang gini-gini nih. Tapi dia dikasih loh, lucu jadinya. Sini juga all auto ya, udah pasti untuk bagian jendelanya. Sini ada door lock, ada window lock. Sini apa electric retract dan electric mirror ya. Sebelah sini ada auto headlamp sepertinya. Di sini ada power door off untuk mematikan pintu ya. Jadi kan karena pintunya elektrik bisa dimatikan dari sini. Setirnya di sini agak kemirip-miripan dengan BZ4X ya kayaknya ya. Ada kemiripan dengan BZ4X kalau nggak salah. Dan di sini dia tombolnya tuh sebenarnya banyak, cuma di sini nggak dikasih apa namanya? Nggak dikasih tanda. Jadi di sini tuh cuma tanda-tanda gini doang gitu. Jadi nggak ada tombol kayak ininya nggak ada penjelasannya. Dan mobil ini juga sudah dikasih TSS atau Toyota Safety Sense. Jadi di sini kayak adaptive cruise control dan kawan-kawannya sudah ada. Jadi mobil ini bisa semi autonomous. Jadi nggak capek tuh yang jadi supir, cup holder ya.
Ada. Terus di sini setirnya udah pastilah. Nah, bisa naik turun. Dan ini dia elektrik ya. Iyalah. Ini kan mobil miliaran. Nah, ini dia elektrik tuh. Jadi kita bisa atur si bagian setirnya mau seberapa nyaman kita. Oke, lanjut lagi. Untuk speaker dia dari JBL juga, sama seperti Land Cruiser ya, dari JBL. Dan ini ya memang kalau naik mobil gini tuh visibilitas kita memang dimanjakan. Karena di sini kacanya benar-benar besar sekali ya, besarnya besar sekali. Head unitnya juga di sini besar karena di sini kayak misalkan AC itu semuanya terintegrasi ke head unit yang besar ini ya. Jadi AC-nya semua touchscreen di sini. Nah ini untuk kenyamanan dan kemudahan, panas maksimal, senyap, dingin maksimal. Terus ini yang sering digunakan oleh penggunanya di sini ada gitu untuk pengemudi. Nah kayak gini-gini ya. Kalau untuk Apple CarPlay, Android Auto sih gue yakin pasti ada, dan itu pun pasti pengaturannya wireless ya, bukan yang pakai colokan kayak gitu sepertinya gitu ya. Head unit itu besar banget dan ada kamera 360 juga ada ya, yang tadi gue bilang, karena kan dari depan sampai belakang tuh kameranya ada ya. Oke, di sini AC-nya juga double blower lagi. Dual zone, kanan kiri bisa diatur suhunya masing-masing, sampai ke kursinya dia punya ventilasi untuk AC dan heater kayaknya sih gitu. Ya, untuk pemanasnya juga ada. Terus ini lampu hazard, ini tuh knob untuk volume ya. Ada front defogger, rear defogger ya. Pokoknya lengkap banget ini. Pasti lengkap lah. Terus ini ada wireless charging juga. Wireless charging nih transmisinya. Mobil ini bertransmisi CVT ya. Jadi ya sekarang memang rata-rata mobil banyak yang menggunakan CVT dan IVT karena mungkin untuk lebih smooth ya, si perpindahan giginya itu lebih smooth, karena CVT itu memang terkenal dengan smoothnya dan bisa menghemat BBM kalau CVT ya. Itu yang gue tahu. Terus di sini ada laci penyimpanan, di sini tuh glossy. Finishingnya glossy, tuasnya seperti ini, knopnya di pinggir, tombolnya di pinggir. Di sini bisa manual, bisa matic juga, jadi ada tiptroniknya, tapi tidak ada pedal shift di sini ya untuk mobil ini. No. Terus sini ada eco mode, di sini ada stability control, terus sini ada hold dan electric parking brake. Nah ini untuk armrest dan konsol boxnya besar. Sini ada USB slot juga dan ada ini USB-nya sih ya di sini. Di sini ada HDMI dan ini dibukanya sama seperti Land Cruiser, jadi kanan kiri bisa tuh. Jangan-jangan dari belakang juga bisa, karena Land Cruiser juga sama, di belakang bisa. Di sini juga masih dikasih ada USB slot, USB-C ada 2 lagi di sini. Lacinya ya sudah pasti soft opening, tapi nggak terlalu besar sih. Untuk jok di sini, joknya menurut gue sih empuk ya. Joknya empuk, nyaman dan tebal juga, dan di sini juga dia sudah elektrik pengaturannya. Dan yang paling gue suka di sini dia bisa keluar suhu dingin di joknya. Itu sih, kalau kita kepanasan kan lama-lama kalau nyetir jauh tuh panas ya, badan tuh panas gitu, pantat panas gitu. Dan di sini juga ada pengaturan joknya, jadi kalau dari belakang itu bisa tinggal tekan aja mau maju misalkan bisa. Nah ini orang belakang bisa nih, orang yang duduk di belakang bisa banget ngatur jok bagian depan dengan tombol yang ada di sini. Untuk bagian atas, sun visornya di sini lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga LED. Terus di sini banyak juga tombol untuk membuka pintu bagian belakang, bisa juga dari sini ya. Terus ada lampu touch nggak? Touch. Kalau yang ini kok beda ya? Yang tadi padahal Land Cruiser dia lebih mahal dari ini, tapi nggak touch lampunya. Kalau ini dia touch kayak si RV. Nah ini untuk lampu yang barang-barang nih. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Tirainya pakai ini guys. Biasanya kan tirai itu manualnya gini ya, set gitu. Ini enggak, ini dia pakai ini. Wah keren banget. Sampai ke belakang tirainya. Wah ini gila sih, keren banget. Jadi tirainya dia pakai elektrik ya, nggak manual gitu. Dan dari sini, gue kira tadinya ini tombol untuk tuas untuk ini nih, panoramik, ternyata bukan ya. Sini ada tempat kacamata, sini spionnya dia pakai kamera ya, spion tengahnya, belakang dashcam juga ada, TSS juga ada. Oke, gue nggak sabar pengen duduk di belakang. Ya kita duduk di belakang yuk. Wih lihat dong bagian belakangnya guys.
Lega banget leganya ya. Ini anak gue bisa main mobil-mobilan sepertinya di bawah sini karena saking leganya. Dan di sini kita bisa atur ya untuk bagian joknya, mau misalkan reclining pakai tombol asik. Ini bener-bener sampai rebah banget, bisa tiduran nih. Ini mah tidur, jadi gokil, ini bisa sampai tiduran kayak gini. Bener-bener keren ya, jadi bisa sampai tidur banget gitu si kursinya. Cuman ini emang agak lama sih, agak lama. Ya jadi bisa sampai tiduran. Terus yang paling menyenangkan di mobil ini itu adalah bagian kaki nih. Biar jelas ya, gue pindah ke sini. Dan ini juga udah Isofix ya kursinya. Nah ini bagian kakinya kita bisa angkat coy. Lihat, ini ada gordennya lagi. Tuh. Nah mentok. Enak banget. Kelihatan ya? Nih, enak banget, gila. Inilah kenapa orang-orang kaya pada doyan mobil ini. Karena memang fasilitasnya benar-benar enak banget ya. Fiturnya banyak. Dan di sini juga udah ada untuk bagian belakang nih AC-nya juga sudah lengkap ya, sampai ke jok sini dia ventilasinya bisa keluar udara sejuk. Dan di sini kalau nggak salah itu bisa dilepas deh. Oh enggak, kalau yang ini ya. Ini bisa jadi cup holder. Kalau nggak salah itu tipe yang mana ya? Gua lupa tuh. Jadi ininya tuh bisa seperti kayak handphone gitu. Cuman ini gua nggak tahu nih. Ini bisa dilepas apa enggak? Oh ini enggak ya kayaknya. Yang ini nggak bisa dilepas kayaknya. Gue lihat waktu di Gias tuh ini bisa dilepas nih. Jadi bisa dicopot, jadi bisa kita kontrol lagi dari situ. Dan di bagian atas ini, mewah banget. Ini apa ini? Ini tempat kacamata sepertinya. Sini ada lampu baca LED. Ini untuk buka tutup pintunya bisa elektrik juga di sini. Kita lanjut sini apa tadi? Tadi joknya udah semua ya. Tapi di sini untuk slidingnya, ini kan tadi reclining, itu kan semuanya elektrik. Tapi untuk sliding dia manual dari sini nih. Nah, kenapa nggak dibikin elektrik ya sekalian gitu maksudnya? Ya terus di bagian tengah sini, di bagian tengahnya yang bagusnya untuk mobil ini dia dikasih colokan AC 220 volt 100 watt. Jadi kalau misalkan kita lagi main laptop gitu, kita bisa colokin kalau laptop kita low bed. Jadi kita bisa main sini. Asik ya colokinnya ke sana. Dan ada tombol lagi. Ada HDMI-nya juga, ada colokan HDMI. Dan ada di sini tuh ada laci penyimpanan yang cukup besar. Ya, ini untuk bagian tengah. Dan di atas nih yang unik. Jadi di atas itu ada panoramik. Tapi panoramiknya kan sebelah-sebelah. Jadi kanan kiri gitu. Sebelah sana punya sendiri, sebelah sini punya sendiri. Cara bukanya gimana? Di sini ada tombol roof side, ya gitulah pokoknya. Jadi dia mau bukanya ke samping, nggak ke belakang. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang terang, ini silau banget lagi. Tengah hari bolong kayak gini gua. Mataharinya tembus. Nah, jadi kita bisa atur aja di sini ya. Kita bisa buka tutup dari sini. Ya, oke, bagus ya. Di sini juga tombol-tombol AC lengkap. Di sini ada apa namanya? Dual zone, terus di sini pengaturan arah semburan dan suhunya juga bisa diatur, terserah kalian ya, bebas lah untuk mobil ini. Di bagian belakang, ya bagian belakang juga dia bisa untuk 2 orang di bagian belakang, 2 orang dan cukup lega, bukan cukup lega, emang lega bagian belakangnya. Dua-duanya dia ada headrest kanan kiri. Sebenarnya dia headrestnya dikasih 3, jadi bisa 3 orang. Cuman 3 orangnya mungkin orang-orang yang tidak terlalu besar, mungkin bisa duduk di bagian belakang kayaknya ya. Kayaknya sih gitu, mungkin. Oke, kita sekarang lihat bagian mesin dari mobil ini. Yuk. Ini dia nggak pakai hidrolik ya, si kap mesinnya. Tapi menurut gue sih nggak pakai hidrolik juga nggak apa-apa. Nggak pakai hidrolik juga nggak apa-apa sih, karena ini mobil kapnya juga lagian enteng, kecil. Tapi dia dikasih peredam tetap ya. Dan sudah dicat, iyalah, dalamnya juga rapi, sudah dicat. Tapi tidak dikasih cover engine ya. Jadi bagian engine-nya dia tidak dikasih cover. Jadi langsung terlihat jelas bagian engine-nya. Oke, ini adalah mesin Toyota Alphard
Ini tuh mesin 2500 cc, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan power maksimal sampai 180 HP dan torsi maksimalnya di angka 235 Nm, dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Ya, yang tadi gue bilang ya, transmisi CVT itu lebih halus dan lebih bisa menghemat bahan bakar. Ya, mobil ini harus nyaman. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Toyota Alphard yang terbaru yang seperti ini bentuknya, makhluknya luar biasa besar dan lega ya dengan dimensi yang seperti ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.